Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh, kita akan mendasari dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan lewat pujian tak terbatas. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita ulangi dari awal lagu ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Baik, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan pimpin kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu di semusim kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Kau selalu berkat kami, selalu menjaga kami, selalu menaungi kami dengan berkat-Mu yang begitu luar biasa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan tugas dan kewajiban kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami dengan benih firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan pada kami, karena kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, saya akan sharing firman Tuhan. Saya akan bagi firman Tuhan yang saya ambil dari subtema kita, yaitu hari ini atau bulan ini adalah jadi teladan. Nah, saya ambil di 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, firman Tuhan saya ulangi, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, dari firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12 itu berbicara tentang keteladanan. Ini adalah surat Rasul Paulus ke Timotius, ya, sebagai pengganti Rasul Paulus untuk melayani ataupun pengembalaan jemaat Tuhan. Karena waktu itu Rasul Paulus harus dipenjara, sehingga dia merasa perlu memberikan orang lain untuk menggantikan dia pengembalaan terhadap jemaat-jemaat Tuhan. Nah, sekarang saya akan bahas atau kita akan belajar. Saya melihat di sini ada tujuh hal yang bisa kita jadikan sebagai teladan buat kita. Jadi walaupun ini surat ditujukan oleh Rasul Paulus ke Timotius, tetapi juga sangat baik untuk kita pelajari dan kita teladani. Nah, kalau kita bicara tentang teladan, di sini adalah teladan berarti sesuatu yang baik untuk dicontoh. Ya, jadi teladan itu tindakan, bukan hanya perkataan. Dicontoh dalam perkataan, kelakuan, sifat maupun perbuatan. Ya, sangat luas sekali ya. Jadi teladan adalah sesuatu yang baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan itu, kelakuan maupun perbuatan. Nah, saya yakin pasti kita sering mendengar mengatakan bahwa satu teladan itu sangat lebih baik daripada sejuta nasihat. Kita bisa memiliki banyak perbendaharaan, ya, nasihat-nasihat, tetapi satu teladan cukup untuk menggantikan sejuta nasihat. Nah, teladan yang pertama yang kita bisa baca yaitu jangan seorang pun menganggap rendah karena kita masih muda. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan ataupun surat daripada Paulus ke Timotius mengingatkan Timotius agar tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut bahwa dia muda. Jangan pernah seorang pun menganggap dia muda. Itu juga dengan kita. Jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan di Matius 18 ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Jadi firman Tuhan saja sudah mengajarkan ke kita di Matius 18 ayat 10, jangan pernah menganggap rendah anak-anak, karena anak-anak memiliki malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapa. Itu kata firman Tuhan. Jadi begitu kalian boleh ataupun sempat untuk memberikan teladan kepada orang lain, jangan pernah orang lain menganggap kita remeh karena kita muda, atau menganggap kita rendah karena kita muda. Yang kedua, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, di sini sangat jelas Paulus menitipkan teladan kepada Timotius, yaitu agar menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya harus menjadikan teladan bagi orang percaya yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya agar kita tidak bisa, atau agar orang-orang percaya itu semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Rasul Paulus juga pernah mendidik dan mengajar yang ada di Filipi 3 ayat 17, yaitu saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ingat itu. Dan yang ketiga, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Nah, lebih lanjut Rasul Paulus mendidik dan mengajar dan menasehati
kita untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Jadi tidak hanya perbuatan, juga perkataan. Bagaimana orang-orang di luar Tuhan yang tidak percaya Tuhan bisa mau mengikut dan percaya Tuhan, kalau kita saja sebagai anak Tuhan, perkataan kita tidak bisa kita jaga. Ya, perkataan kita bukan perkataan yang memberkati orang lain. Perkataan kita selalu perkataan yang menghujam dan membuat orang lain sakit hati. Ingat itu. Firman Tuhan mengatakan, jadilah teladan dalam hal percaya. Orang-orang percaya dalam hal perkataan. Jadi, agar orang di luar Tuhan bisa melihat karya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka jadilah teladan dalam hal perkataanmu. Yang keempat, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Sudah perkataan, sekarang dalam hal tingkah laku. Orang akan melihat bagian luar dari diri kita. Ya, saya yakin siapapun kalian ketika berkenalan ataupun berjumpa dengan orang yang baru, kalian pasti tidak akan pernah tahu dia jika kalian tidak berkenalan. Tetapi sebelum berkenalan, pasti kalian akan melihat dulu dari penampakan ataupun dari apa yang kalian lihat secara fisik, mata fisik kalian. Ya, kalian bisa lihat bagaimana orang itu. Nah, dari situ kalian bisa mulai menerka bagaimana sih latar belakang orang ini seperti ini bagaimana. Jadi orang akan melihat bagian depan dulu. Nah, bagaimana orang bisa melihat kita baik kalau tingkah laku kita sendiri tidak baik? Bagaimana orang-orang di luar Tuhan mau percaya kepada kita atau kepada Tuhan jika tingkah laku kita saja tidak mencerminkan kasih karunia Tuhan? Ingat, di dalam Kisah Rasul Paulus 13:18 dikatakan, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Nenek moyang bangsa Israel diberikan kesempatan Tuhan untuk berproses. Berproses karena apa? Karena tingkah laku mereka kurang baik di hadapan Tuhan. Ketika mereka merasa diberkati, mereka mengatakan sungguh Tuhan luar biasa. Tapi ketika ada satu pergumulan kecil, mereka akan mengatakan, Tuhan Engkau di mana? Mengapa Kau bawa kami untuk mati di tanah terkutuk ini? Mereka katakan seperti itu. Karena apa? Tingkah laku. Tingkah laku mereka belum benar, sehingga Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka untuk berproses selama 40 tahun di padang gurun, merasakan bagaimana berproses dengan sangat luar biasa. Yang kelima, jadilah teladan dalam hal kasih. Ya, sangat jelas sekali Tuhan mengatakan di sini, menjadi teladan dalam hal kasih bukanlah hal yang mudah. Ya, seseorang yang ingin menjadi teladan dalam kasih harus mampu mengasihi orang lain terlebih dahulu, yaitu ayah ibunya dan juga sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Seperti kata firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 19 ayat 19, dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, untuk mengasihi diri sendiri itu sangat mudah, tetapi untuk mengasihi orang lain yang di luar kita, manusia sangat besar egonya. Jadi, itu anak-anak, hati-hati. Jadilah teladan dalam hal kasih. Di Matius 22 ayat 37 juga Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jelas, Tuhan ingin kita berimbang, mengasihi sesama, juga mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri. Yang keenam, jadilah teladan dalam hal kesetiaan. Tuhan mengingatkan kita agar senantiasa menjaga kesetiaan kepada Allah. Dengan kata lain, jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam kesetiaan. Jadi pelayan Tuhan yang kudus dan setia terhadap Allah, karena Allah adalah setia. Seperti ada tertulis dalam firman Tuhan di 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Itu kita sudah dijadikan teladan sebagai kesetiaan. Nah, tapi mungkin kalian berpikir, kenapa terkadang kita merasakan Tuhan tidak ada? Karena kalian tidak pernah melihat kehadiran Tuhan yang
Yang difokuskan manusia terkadang adalah pada masalahnya. Ketika manusia fokus terhadap masalah, maka yang fokuskan masalah itu, dia tidak akan pernah melihat Tuhan. Tetapi jika dibalik, manusia fokus terhadap Tuhan, masalah itu tidak akan pernah terlihat. Yang ketujuh, yang terakhir adalah jadilah teladan dalam hal kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jadilah teladan bagi orang percaya dalam kesucianmu. Kesucian berarti bersih dari dosa, tanpa noda, tanpa cacat, tidak bercela, dan bersih. Bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Inilah yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Seperti juga ada di Amsal 22 ayat 11. Firman Tuhan yang mengatakan, orang-orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. So, kalau kalian ingin menjadi seorang sahabat raja, maka jaga kesucianmu, jaga hatimu, jaga pikiranmu dari segala hal yang kurang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih berkat penyertaan kehidupan kami. Terima kasih saat hari ini Tuhan, Kau sudah mengajarkan kami untuk menjadi teladan dalam segala hal, dalam hal perbuatan kami, dalam hal perkataan kami, dalam hal segala sesuatu sampai kesucian kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan mampu di dalam kasih penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, pada pagi hari ini kami akan mulai pelajaran kami. Tutup bungkus kami dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kirimkan roh hikmat pengetahuan yang terbaik kepada anak-anak kami, agar walaupun pembelajaran jarak jauh ini mereka tetap bisa lebih paham lagi Tuhan, lebih giat lagi dalam belajar untuk masa depannya mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih hari ini devotion kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat belajar, lebih giat lagi belajar. Tuhan memberkati. God bless you.